Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, saya ucapkan kepada Bapak Ibu hadirin sekalian, selamat datang pada webinar series ke-46 dengan tema Building Strategy Maps in Private Sector Companies yang diselenggarakan oleh KMMB Consulting yang bekerja sama dengan IXMA. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat anugerahnya, kita dapat berkumpul kembali pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Marta Radita, selaku moderator yang akan memandu jalannya webinar pada pagi hari ini. Pada webinar sebelumnya, telah dibahas mengenai bagaimana cara menerjemahkan sebuah strategi organisasi untuk operasional bisnisnya. Dan pada webinar kali ini, kita akan membahas bagaimana cara membangun peta strategi di perusahaan sektor swasta. Sebelum memulai webinar series kali ini, izinkan saya menyapa pemateri kita pada webinar pagi hari ini. Untuk pemateri pertama yaitu Bapak Muhammad Badowi. Selamat pagi, Pak Badowi. Pagi Marta, apa kabar? Baik, Pak. Puji Tuhan. Gimana kabarnya, Pak? Sehat selalu Marta. Cuacanya gimana, Pak, di Jakarta, Pak? Jakarta lagi agak mendung tapi nggak hujan. Orang habis hujan sih, Pak, Surabaya, Pak. Oke, Baik, terima kasih Bapak. Dan untuk pada webinar ini, pemateri selanjutnya yaitu ada Bapak Rizky Setiawan. Selamat pagi, Bapak Rizky. Selamat pagi, Bu Marta. Bagaimana kabarnya? Baik, sehat Bapak. Bapak gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik, Bu Marta. Baik, terima kasih atas responnya untuk Bapak Badowi dan Bapak Rizky. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pemateri pertama, yaitu kepada Bapak Badowi, yang akan memaparkan materi mengenai layanan keuangan kepemimpinan produk yang terkait dengan eh, menambah dan mempertahankan nasabah yang bernilai tinggi dan berpotensi tinggi, serta meningkatkan pendapatan per nasabah dan mengurangi biaya per pelanggan yang terkait mengenai strategi MAPS dan keunggulan operasional. Kepada Bapak Badowi, waktu layar kami persilakan. baik. Terima kasih Marta. Saya sapa dulu Bapak Ibu peserta dari seluruh Indonesia. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Salam sehat selalu. Mudah-mudahan kita selalu senantiasa sehat ya dan selalu terus berkinerja untuk meningkatkan produktivitas perusahaan kita sehingga target dari visi misi perusahaan kita semakin sukses dan semakin bisa terrealisasi begitu ya. Nah, pada pagi hari ini tidak terasa ya Bapak Ibu, kita sudah di series ke-46. Ini sudah hampir tutup tahun ini ya Marta ya. Mudah-mudahan kalau kita perhatikan di bulan November ini tanggal 22 ya, harusnya nih RKAP-nya Bapak Ibu sudah selesai ya. RKAP sudah selesai, kemudian tinggal pengesahan atau sosialisasi ke seluruh stakeholders. Biasanya begitu kalau sudah November. Sehingga kalau kita sudah menyelesaikan rencana keuangan anggaran perusahaan tahun 2025, kita akan lebih optimis ya menyongsong tahun 2025 itu akan seperti apa gitu ya. Ada banyak analis melihat bahwa tahun 2025 ini cukup challenging. Pertama, ditandai dengan kenaikan PPN 12%. Wah, ini juga akan meningkatkan ini ya, akan meningkatkan faktor pajak kita gitu ya. Tapi jangan khawatir, artinya ada banyak simpul-simpul ekonomi yang mulai menggeliat. Artinya kalau kita perhatikan dengan tekanan dari BI Rate yang diturunkan kemarin, berimbas pada beberapa sektor semakin agresif ya. Mereka berani untuk meningkatkan interest bearing debt-nya, kemudian mereka juga mencoba untuk menjajaki market baru ya. Tentunya ketika kita punya kendala pada aspek modal ya, karena hutang tadi kita gunakan misalnya untuk kredit modal kerja atau kita gunakan untuk leverage yang lain, tapi kita dituntut nih untuk meningkatkan produktivitas dari sisi permodalan gitu ya. Nah, beberapa stakeholder saya perhatikan mereka menggunakan
strategi yang dalam webinar ini seringkali kita sebut sebagai strategic aliansi, gitu ya. Mereka melakukan mereka melakukan konsorsium yang mana itu bisa dalam bentuk konsorsium operasional, bisa dalam bentuk konsorsium permodalan dan lain-lain. Bahkan yang unik ya, ada beberapa perusahaan supaya harga transaksi yang dimiliki oleh perusahaan itu tidak begitu tinggi, mereka mencoba untuk menaruh asetnya, ya. Jadi melakukan aset placement. Jadi misalnya perusahaan kita memiliki supplier, gitu ya, maka kita menaruh sebagian dari aset yang kita miliki, kita beli aset untuk produksi, kita titipkan ke supplier kita, sehingga biaya operasional dari supplier juga akan turun, sehingga harga jual yang diberikan kepada kita juga akan lebih murah, begitu. Nah, artinya apa? Kita tidak bisa memaksakan diri ketika situasi serba sulit, kemudian kita merasa, wah tidak ada ruang nih untuk bergerak, gitu ya. Saya sering itu mendengar kayak gitu. Nah, sebetulnya nggak boleh ya, kita harus tetap optimis nih. Kita harus tetap optimis, kira-kira bagaimana kita bisa berkreasi sehingga peran dari tugas kita dalam meningkatkan produktivitas perusahaan itu jauh lebih efektif. Nah, sehingga kalau Bapak Ibu mengelola tim, kemudian timnya fokus pada kendala, masalah, ya ini harus diskusi nih ya. Dari semua masalah itu kita harus berpikir acumen gitu ya. Ketajaman bisnis kita harus tajam ya. Nah, salah satu bentuk dari ketajaman bisnis itu Bapak Ibu, kita bisa merubah yang awalnya adalah sebuah hambatan itu akan menjadi peluang, ya. Yang awalnya itu hambatan bahkan akan menjadi peluang. Nah, pada materi hari ini kita akan mencoba untuk melihat orkestrasi sumber daya yang dimiliki perusahaan pada konteks private company, begitu ya. Mungkin di slide sebelumnya, ya, private company itu beda ya Bapak Ibu sama state owned companies ya, beda sama BUMN. Kalau di BUMN, saya perhatikan Bapak Ibu peserta di sini beberapa dari BUMN mungkin tidak asing ya dengan istilah PSO, ya, Public Service Obligation. Bahkan ada satu pandangan dari beberapa negarawan di negara ini mengatakan bahwa BUMN atau Persero itu sebetulnya kalau tidak untung ya nggak apa-apa gitu, karena tujuan didirikan perusahaan itu untuk melayani masyarakat ya, Public Service Obligation. Misalnya Marta lagi kerja ya, butuh listrik ya untuk charger laptop, untuk handphone, maka listriknya harus terjaga ya, ketersediaan. Kalau kita bicara PLN, maka ketersediaan dari listrik itu harus ada. Jangan sampai ketika Marta lagi kerja ternyata shutdown, listriknya mati gitu ya, pemadaman. Nah, ini menjadi salah gitu ya. Misalnya revenue perusahaan bagus tuh, kemarin rame kan, ada beberapa BUMN memberikan dividen ke negara gitu ya, tinggi, di rating bahkan di berbagai media. Misalnya kita bicara PLN, tapi masih ada satu daerah yang listriknya itu biarpet gitu ya. Kalau siang nyala, kalau sore mati, berarti masih salah tuh ya. Tujuan dari korporasinya masih salah. Gitu. Kita bicara misalnya Pertamina misalnya. Ya, Pertamina kontribusi dividennya juga tinggi. Tapi ternyata di beberapa tempat ya di negara kita masih ada daerah-daerah tertentu yang pasokan bahan bakarnya itu masih langka. Ya, misalnya begitu. Atau waktu Lebaran di hari-hari tertentu banyak bensin ya, tempat pengisian bahan bakar tuh tutup karena kehabisan bahan bakar. Itu juga salah tuh. Ya. Karena tujuan dari PSO itu adalah melayani masyarakat. Nah, namun ada pandangan yang lain. Pandangan yang lain mengatakan bahwa ya bagaimana kita bisa melayani masyarakat kalau kita masih rugi, kan begitu ya, Marta ya. Misalnya kita masih rugi, artinya apa? Kita untuk
menutup OPEX kita, menutup HPP kita aja masih minus. Bagaimana kita bisa berfokus melayani masyarakat? Nah, seperti itu. Artinya paradigma atau paradigm itu harus hybrid ya Bapak Ibu ya. Istilah di strategik itu ambidexterity, campuran tuh ya. Campuran antara eksploitasi dan eksplorasi. Nah, kalau di kehidupan sehari-hari kita melihat ada siang, ada malam gitu ya. Ada apa namanya? Ada misalnya ada apa namanya, kalau kita lihat dari beberapa apa jenis kelamin ya di Indonesia, ada laki-laki, ada perempuan gitu ya. Dan ini adalah satu paradigm yang memang paradok ya. Ada siang, ada malam, ada laki-laki, ada perempuan gitu ya. Kemudian di perusahaan juga gitu. Kita memiliki fungsi untuk melayani masyarakat PSO, tapi kita dituntut juga untuk profit. Nah, ini adalah satu paradoks yang harus kita kelola, ya. Paradoks yang harus kita kelola. Misalnya kita bicara PLN, semua wilayah di negara Indonesia harus mendapatkan listrik, pasokan listrik. Semua wilayah di Indonesia mendapat pasokan bahan bakar oleh Pertamina misalnya. Tapi ketika perusahaan itu tidak profit, maka juga akan membebani perusahaan, membebani negara bahkan. Setiap tahun minta tambahan modal kerja, setiap tahun minta disubsidi, ya, itu kan jelek ya. Maka perusahaan dituntut untuk memiliki paradigma, ya, memiliki paradigma bahwa perusahaan harus untung, tapi juga perusahaan fokus pada melayani masyarakat. Begitu. Ini kalau kita bicara BUMN. Nah, pada hari ini kita bicara private sector. Nah, kalau private sector pasti bicaranya adalah profit, Bapak Ibu. Maka kalau Bapak Ibu perhatikan, ketika kita RUPS atau kita rapat direksi dan dekom, ya Dewan Komisaris, selalu orientasi terakhir ini ketika kita bicara strategi, misalnya Marta ingin jualan produk baru, produk development, ya kita ngikuti kompetitor kita, pertanyaan terakhirnya adalah profit nggak? Ya, misalnya Rizky bereksplorasi, wah Pak kita harus ekspansi ke Malaysia, kita ekspansi ke Vietnam. Pertanyaan berikutnya, uang yang kita berikan kepada tim untuk pengembangan pasar ke Malaysia atau Vietnam, profit nggak tuh? Kan gitu. Nah, di sini harus berbeda, Bapak Ibu. Pandangannya harus berbeda. Menjadi profit company atau private sector, kita harus benar-benar concern kepada apa yang disebut sebagai profit. Nah, disitulah sebetulnya awal mula dari orkestrasi sumber daya. Ya, seperti tadi saya sampaikan, misalnya kita dituntut profit atau revenue lah ya, kita bicara top line, revenue 10 kali lipat dalam 5 tahun ke depan. Ya, bicara private company atau profit company normal gitu ya, 10 kali lipat revenue normal 5 tahun ke depan. Karena memang ini fokusnya pada profit. Maka kalau kita turunkan, orkestrasi kita gimana? Laba usaha kita, return earning kita pada tahun T-1 yang kita gunakan untuk mendanai tahun T berjalan itu kurang. Ya. Kalau kita perhatikan misalnya nih, ada satu contoh kasusnya Astra. Kalau Bapak Ibu perhatikan, laba bersihnya Astra itu 40 triliun. Ya. Kemudian modal kerja, kalau Bapak Ibu perhatikan, HPP-nya itu sampai 240 triliun. Berarti ada kekurangan modal kerja sampai 200. Ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, disitulah kita mau orkestrasinya. Ya. Nah, orkestrasi itu akan kita munculkan dalam bentuk strategi map supaya lebih mudah, gitu. Nah, yang perlu disoroti kembali adalah kalau kita bicara private sector, di situ banyak sekali industri, Bapak Ibu ya, banyak sekali industri. Misalnya kita bicara perbankan, ya, kita nggak bisa tuh membandingkan antara profitabilitas perbankan dengan profitabilitas manufaktur, nggak bisa. Kita membandingkan tingkat eksponensial growth ya atau pertumbuhan dari revenue pada sektor manufaktur dengan sektor
services itu juga beda lagi. Jadi kalau sudah bicara private sector, kemudian kita konteksnya adalah membahas strategi map, ini harus case by case. Ya, apa yang kita diskusikan di beberapa seri sebelumnya, di seri 40, seri 41, ya kita bicara general. Nah, hari ini kita akan bicara fokus kepada private sector. Nah, ini pun setiap industri atau setiap sektoralnya itu juga akan berbeda-beda. Tidak bisa disamakan, begitu ya. Oke, lanjut Marta, slide berikutnya. Nah, ini ada salah satu contoh Bapak Ibu yang kita coba elaborasi dari strategi map untuk bidang keuangan, gitu ya. Untuk bidang keuangan. Nah, di bidang keuangan ini kalau kita lihat ya, concern-nya selama ini adalah bicara 3 pilar. Ya, pilar pertama adalah kita melakukan penambahan atau meretain high value dan high potential value customer. Ya. Kemudian pilar kedua adalah kita berbicaranya increase revenue per customer. Ya. Lalu berikutnya reduce cost per customer. Nah, dulu ya saya ingat betul tahun 2008 gitu ya. Kita itu kalau misalnya mau mengambil uang atau kita juga menabung itu harus ke teller. Ya. Artinya apa? Salah satu concern yang dilakukan adalah untuk menambah pendapatan dari perbankan, kita harus menambah kantor cabang, kantor perwakilan, kan begitu. Nah, atau mungkin account officer. Jadi semakin nambah revenue, maka cost-nya juga akan meningkat. Nah, ini sebetulnya nggak menarik. Secara top line, secara revenue dan HPP, ya itu akan besar, revenue-nya akan besar. Tapi kalau kita bawa sampai ke bottom line, sampai ke net profit, ya sama, nggak ada perubahan. Ya, kenapa? Karena kenaikan pendapatan akan diiringi juga oleh kenaikan beban. Nah, itu nggak menarik. Nah, oleh karena itu saat ini bagaimana ya caranya agar ketika kita mau menaikkan pendapatan, ya beban kita itu kalau bisa itu stagnan, ya stagnan sehingga makin tahun ya eh, gradasi dari peningkatan profitabilitas itu bisa kita tingkatkan, ya. Nah, salah satunya adalah kita mereduce cost per customer. Sekarang kalau saya lihat ya, saya membuat akun bank ya menggunakan layanan digital itu nggak perlu harus ke kantor cabang atau kantor perwakilan. Saya cukup menggunakan smartphone saya scan foto KTP saya sendiri, selesai. Ya. Artinya biaya per customer akan lebih murah. Kemudian kita mengambil uang ya, misalnya Marta kalau ngambil uang nunggu nunggu kantor banknya buka atau cukup ke ATM. Ya. Di mana-mana banyak ATM, artinya nggak perlu biaya teller untuk melayani Marta, misalnya begitu. Artinya dari sisi reduce cost itu juga harus dioptimalkan. Ya. Nah, pilar yang lainnya tadi increase revenue per customer. Ini kita perhatikan. Ketika kita bisa meningkatkan, ya, misalnya Marta saat ini menjadi fresh grade gitu ya. Kemudian revenue per customer-nya misalnya hanya menaruh uang untuk di deposito misalnya. Ya. Ketika nanti 5 tahun ke depan Marta akan memiliki revenue yang lebih banyak, gitu ya, maka akan lebih banyak menggunakan produk-produk perbankan. Misalnya membeli surat berharga negara (SBN), ya, membeli fixed rate atau suku, gitu ya, maka pendapatannya juga akan meningkat. Nah, ini harus digali terus, ya digali. Nah, yang pertama tadi adalah tentang value. Kita bicara value. Apa sih kalau kita bicara value bagi customer gitu? Kita tingkatkan seperti apa? Kalau kita bicara Bank Mandiri kemarin dia mengupdate Livin gitu ya. Tampilannya lebih eye-catching sekarang, lebih beragam. Bahkan kayak marketplace gitu ya. Kita bisa beli SBN langsung, nggak perlu ke teller. Kita juga bisa beli beberapa produk, bahkan KPR pun juga ada di situ. Karena majority pengguna
dari Bank Mandiri adalah usia-usia muda, begitu ya. Maka dari sisi gambar living-nya pun juga akan lebih stylish gitu ya, lebih anak muda. Tapi kalau kita lihat di Bank BCA ini memang sengaja membuat aplikasi lain, tidak hanya satu aplikasi. Kenapa begitu? Karena mereka melihat dari customer ini banyak yang generasi tua, yang mereka sebetulnya kebutuhannya hanya melihat saldo, transfer, sudah itu aja. Ya, kalau mereka misalnya mau beli SBN, mereka lebih trust untuk datang ke teller. Nah, artinya dari sisi value customer, BCA melihat ini harus dibedakan aplikasinya. Ada aplikasi yang kompleks untuk generasi muda, ada aplikasi yang cuma lihat saldo sama transfer, sederhananya begitu. Untuk customer-customer yang sebetulnya saldonya malah lebih besar gitu ya. Mereka old money ya, orang-orang senior-senior itu. Nah, oleh karena itu dari 3 pilar itu kita akan turunkan ke dalam 4 perspektif ya. Bisa financial, customer, internal, dan learning and growth. Nah, jadi Bapak Ibu, sebelum kita turunkan ke dalam strategic inisiatif, kita harus bisa melihat sebetulnya pilar strategis kita apa. Ya, pilar strategis kita apa. Bahkan kalau Bapak Ibu bisa menurunkan 3 pilar ini ke dalam masing-masing divisi, itu akan lebih baik lagi. Misalnya ini adalah strategi map untuk level korporat, gitu ya. Untuk perbankan, misalnya bank tipe A atau bank B, gitu ya. Kemudian diturunkan ke dalam divisi marketing. Nah, divisi marketing gimana strategi mapnya? Diturunkan dari level korporasi. Divisi SDM gimana tuh strategi mapnya? Diturunkan dari korporasi. Sehingga cascading yang ada di dalam corporate level itu bisa dirasakan dan bisa diteruskan sampai ke level divisional. Misalnya kita bicara value proposition ya, pada level corporate bicaranya adalah high value customer. Di situ ada speed response, ada security, price, reliability. Nah, ini kalau kita turunkan ke dalam strategi map operasional atau strategi map divisi marketing, bagaimana menerjemahkannya? Harus lebih detail, ya, lebih detail. Artinya, kalau saya bisa gambarkan Bapak Ibu, dari sisi korporat itu sangat high level, ya. Korporat itu high level. Nah, kalau Bapak Ibu punya RJBP, ya, rencana jangka perusahaan itu high level, ya. Maka RJBP itu harus diturunkan lagi, tidak selesai di RJBP, Bapak Ibu. Diturunkan ke dalam kajian divisional atau kajian fungsional. Misalnya ada kajian atau roadmap divisi marketing, roadmap divisi keuangan, roadmap divisi SDM. Itu lebih detail lagi. Kemudian diturunkan lagi ke dalam per unit. Nah, di unit itu ada, di marketing ada unit sales, ada unit merek misalnya, ada unit customer relationship, ya, ada industrial relationship, nah begitu, lebih detail lagi. Sehingga capaian pada level korporat itu akan tercapai secara sistemik ketika pada level working level itu KPI-nya juga berjalan efektif. Nah, jadi pada level pimpinan, pada level direksi nggak perlu tiap hari keluar-keluar gitu ya. Gimana nih sudah tercapai belum? Nggak perlu. Kenapa? Karena semua sudah diturunkan dari RJPP korporat, diturunkan ke roadmap-nya masing-masing departemen, ya, diturunkan lagi ke masing-masing unit kerja atau bahkan sampai ke personal KPI seperti itu. Dan itu nanti sistemik. Sistemiknya kemana? Bergerak kepada sistem remunerasi, KPI, reward and punishment, sistem evaluasi karyawan, seperti itu, ya. Sehingga dalam pengelolaan korporasi kita tidak bisa melepas satu bagian dengan bagian yang lain. Harus terhubung antara level korporat, level departemen, level unit kerja, bahkan sampai ke personal, seperti itu. Nah, kembali ke contoh kasus ini ya Bapak Ibu ya. Kita kalau perhatikan dari sisi increase revenue per customer, ya, maka ada 2 pilar, ya. Ada 2 pilar yang saling terkait, yaitu adalah grow revenue
atau maximize profit. Ya. Kalau saya perhatikan beberapa perusahaan itu getol mereka meningkatkan revenue, ya, dari sizing 1 triliun dinaikkan menjadi 2 triliun, ya, ada sizing. Kemudian dari 2 triliun dinaikkan lagi menjadi 10 triliun, ya, ada resizing. Tapi kasus yang terjadi adalah ketika revenue ini semakin naik, profitnya semakin kecil. Loh kok bisa gitu ya? Jadi ada sektor yang pertama, sektor A, ya, dia ngerjakan sektor A, ini secara revenue memang kecil, tapi secara profit itu tinggi. Karena kita memiliki keunggulan di situ, keunggulan kompetitifnya. Kita punya SOP-nya, kita punya operating apa namanya mesinnya dan lain-lain. Kemudian ditarget oleh pemegang saham, revenue-nya harus meningkat tuh. Maka melakukan ekspansi kepada market target yang lain, meskipun sama DNA-nya, gitu ya. Misalnya kita menjual apa namanya, menjual sepeda motor misalnya, ya. Terus kemudian kita menjual mobil. Nah, ini kan ada satu market yang berbeda. Ternyata waktu kita jual DNA yang sama-sama otomotifnya, tapi pada segmen atau target industri yang berbeda, ini revenue-nya ternyata besar, volumenya besar, tapi profitabilitasnya kecil. Nah, jadi tidak boleh nih kita hanya bicara growth revenue, Bapak Ibu. Kita juga harus fokus pada bagaimana perusahaan ini punya profit. Bagaimanapun juga perusahaan itu akan semakin hidup atau semakin berkembang karena profit, ya, karena profit. Percuma kalau pendapatannya besar hanya in out, ya, ditransfer tuh 10 triliun transaksi 1 tahun kepada Marta, tapi yang keluar 9 triliun, lebihnya 800 miliar. Jadi hanya sisa 200 miliar dari uang 10 triliun. Ya, kasihan lah ya, hanya in out gitu ya. Seperti itu. Nah, untuk itu kita ada beberapa skenario ya. Maka untuk bisa menaikkan profit, otomatis kita harus memiliki grow revenue. Untuk grow revenue, kita harus increase revenue per customer. Nah, ini menjadi obstacle-nya ya. Kalau kita gagal dalam meningkatkan pendapatan per customer, maka revenue akan gagal. Kalau revenue gagal, maximize profit juga gagal. Maka yang menjadi titik kritis adalah increase revenue per customer. Ini titik kritis. Sehingga dijadikan pilar utama bagi perusahaan dalam mengawal orkestrasi sumber daya dan strategi yang akan dilakukan. Pertanyaan berikutnya, bagaimana lembaga keuangan ini ya bisa meningkatkan pendapatan gitu ya. Maka caranya pertama increase fees and balance. Kemudian cross selling. Nah, cross selling itu biasanya Marta sudah nyimpen ya. Biasanya Marta dapat angpau gitu ya, misalnya. Dapat angpau dari akong gitu ya. Kemudian ditaruh di tabungan. Nah, transaksinya langsung gede gitu ya, 10 juta gitu misalnya. Wah, itu biasanya langsung ditelepon tuh besok-besoknya. Gimana Mbak Marta, ada layanan kartu kredit gitu ya. Nah, ini cross selling nih. Jadi kita bisa cross selling ya. Kemudian ada new grow revenue dari non-brand sources. Ya. Beberapa perbankan itu juga memiliki anak-anak usaha ya Bapak Ibu ya. Kalau saya lihat di Bank Mandiri itu ada Mandiri Tunas Finance, ya. Itu untuk pendanaan corporate fleet, ya. Kalau di Mandiri juga ada untuk otomotif itu ada Mandiri Utama Finance, ya, Move gitu ya. Ini ada acara di Gaikindo di mana? Di Tangerang kayaknya itu disponsori oleh MUF gitu ya. Nah, ini non brand sources. Artinya perusahaan juga harus memiliki anak-anak usaha yang melayani customer dengan stream yang relatif sama, yaitu financing, pendanaan, seperti itu. Lalu juga didukung dengan adanya growth internal revenue. Ya. Jadi kita harus tingkatkan internal revenue kita agar revenue customer kita juga meningkat. Apa maknanya? Maknanya begini. Misalnya ini adalah sebuah bank, gitu ya.
Misalnya Bank Mandiri lah, kita kasih contoh yang well known yang Bapak Ibu tahu. Masa Bank Mandiri payroll-nya pakai Bank BNI, misalnya gitu ya. Ya, Bank Mandiri payroll-nya pakai Bank Mandiri gitu. Penawaran KPR-nya ya Mandiri. Kemudian kalau mau leasing kendaraan pakai Mandiri. Artinya apa? Di internal perusahaan sendiri itu juga akan menghasilkan pendapatan. Seperti itu. Nah, kita turunkan kepada aspek internal. Bapak Ibu bisa meningkatkan cross-selling, bisa meningkatkan grow revenue. Jika apa? Kalau kita lihat panahnya ya, maka di dalam internal harus dilakukan develop and implement cost-effective marketing plan, sales tools, and evaluation technique, including the effective use of data. Ya, di sini ada kebutuhan database, ya, database management system. Di situ kita bisa melakukan perencanaan-perencanaan yang sifatnya lebih operating. Bagaimana kita melakukan restructure untuk layanan-layanan yang kita miliki, sehingga ketika ada customer menggunakan layanan pertama, itu terasosiasi dengan layanan kedua. Jadi probability kita menawarkan layanan kedua akan jauh lebih sukses karena customer tersebut sudah menggunakan layanan pertama kita. Misalnya begitu. Lalu ada juga untuk mensukseskan gitu ya, mensukseskan grow revenue dan mensukseskan cross-selling, perusahaan juga melakukan identify and develop third party relationship. Ya, kerjasama dengan korporasi. Bayangkan ketika perbankan itu sudah bekerja sama dengan satu konglomerat, satu konglomerasi atau grup bisnis. Ya, di Indonesia ada Hasnur, ada John Lynn, ada Lipo, Mayapada, misalnya gitu ya. Ketika mereka sudah bisa kerjasama, maka satu grup juga akan bisa dilayani. Misalnya begitu. Nah, untuk kita sukses, ya, melakukan develop third party relationship, kita develop cost effective agenda, itu harus dikuatkan dengan apa? Enhance online financial services, ya, tadi cabang, ya, penguatan kantor perwakilan, kantor cabang, itu harus dikuatkan tuh. Ya, kalau kita bicara planning, artinya berapa per, misalnya per account ya, per AO dalam satu bulan ditarget berapa miliar. Sehingga misalnya per AO ya, satu AO sama dengan 1 M. Kalau dalam satu kantor ada 10 AO, maka 10 miliar. Ya, satu kantor 10 miliar. Dalam satu kota misalnya ada 20 kantor, berarti ada 200 miliar. Senasional berapa? Kelihatan. Sehingga ketika kita punya planning yang kuat, kita punya cabang yang kuat, maka tidak sulit bagi korporasi untuk meningkatkan pendapatannya. Begitu. Nah, yang kedua, kita juga harus perhatikan meningkatkan kompetensi manajerial. Bahkan sampai ke fungsi dan technical kompetensi level. Seperti itu. Jadi, ini saling terkait, Bapak Ibu ya. Seperti yang saya sampaikan di beberapa seri sebelumnya, bahwa yang namanya strategi, ya, konteksnya strategi map, ini adalah causality effect. Ya. Efek sebab akibat. Ya. Jadi, ini adalah sebab akibat. Ya. Perusahaan akan meningkatkan pendapatan per customer ini sebagai akibat yang disebabkan oleh apa? Disebabkan cross-selling-nya sukses, grow-nya sukses, ya. Kemudian bahkan sampai peningkatan kompetensi teknisnya juga sukses, seperti itu. Ya, saya begitu, Martha. Mungkin ada lanjutan, silakan. Slide berikutnya, silakan. Nah, tadi kita melihat perusahaan dengan konteks financial services. Sekarang ada satu contoh yang lain, Bapak Ibu. Satu contoh yang lain itu adalah seringkali kita dituntut untuk memiliki satu paradigm bahwa perusahaan ini akan sukses jika kita memiliki operasional excellent. Ya. Nah, perusahaan-perusahaan dengan operasional excellent ini memang tantangannya adalah apakah kita bisa meningkatkan profit apa tidak bagi perusahaan. Semakin tidak tepat atau semakin kacau operasional perusahaan, biasanya profitabilitasnya akan kecil. Ya, terlalu banyak beban yang keluar
ke kanan ke kiri kayak gitu. Maka tantangannya adalah kita harus meningkatkan operasional perusahaan agar semakin bagus, semakin excellent. Sehingga kalau kita lihat pada aspek keuangan, operasional excellent itu orientasi akhirnya adalah maximize profitability. Nah, pada contoh ini kita menggunakan perusahaan yang meningkatkan revenue-nya menggunakan skema waralaba atau franchise ya. Nah, pada aspek keuangan kita bisa perhatikan profitability itu bisa kita lakukan dengan cara apa? Dengan enable new area. Ya, maka kalau Bapak Ibu perhatikan orang-orang yang menggunakan skema waralaba itu punya target dalam 1 bulan berapa area baru yang bisa terbentuk. Ya, di Jakarta, di Bandung, ya, di Bogor, di Surabaya, ya dekat rumahnya Marta misalnya ya. Nah, hari ini iklan, besok ada cabang nih baru di sebelah rumah saya gitu. Kayak kemarin rame ya, Mishway, terus sekarang ada eh, apa Lawson ya. Nah, ini para laba nih. Nah, jadi mereka akan bisa profit jika eh, areanya banyak, Bapak Ibu. Ya. Nah, yang berikutnya adalah efek efficiently manage current book of business. Nah, semakin banyak cabang, kita harus bisa perhatikan mana sih sebenarnya cabang-cabang yang berkontribusi pada kenaikan profitabilitas kita dan cabang-cabang mana yang menjadi cost. Kita bahkan subsidi silang. Maka harus kita tutup. Misalnya ada cabang yang memang tidak profit. Artinya market appetite yang ada di area itu tidak cocok sama value add yang kita berikan. Ya, tidak berarti ketika kita gagal dalam satu lokasi atau satu area, kita akan gagal di tempat lain. Tidak begitu. Bisa jadi sukses di tempat lain. Ya. Kalau saya perhatikan dulu pernah di Indonesia ada apa namanya 7-Eleven ya, 7-Eleven atau apa ya, salah satu waralaba yang dulu pernah ada tapi akhirnya tutup ya di Indonesia itu ya. Nah, waktu saya studi di luar negeri, lah itu malah menjamur tuh, waralabanya menjamur di mana-mana, bahkan kayak Indomaret sama Alfamaret gitu ya. Nah, artinya ketika mereka gagal di Indonesia, mereka belum tentu gagal di tempat lain ya. Atau kalau konteksnya di area Indonesia, belum tentu apa namanya gagal di satu kota, gagal juga di kota lain belum tentu ya. Nah, sehingga Bapak Ibu harus bisa perhatikan memanage book of business-nya itu seperti apa gitu ya, seperti apa. Bahkan di 7-Eleven pun 7-Eleven di Amerika juga tidak bisa dikatakan sukses juga. Di tahun ini ada sekian ratus ya, sekitar 400 gerai atau toko itu tutup di Amerika Utara. Tapi di kawasan negara lain di Asia itu sukses. Nah, jadi kita harus perhatikan betul. Kemudian kita harus melihat dari sisi customer perspektif, Bapak Ibu. Dari customer perspektif kita melihat ada internal business partner sama external customer. Di internal business partner kita memperhatikan bahwa sumber daya di internal perusahaan itu adalah partner mitra kita, partner bisnis kita. Maka harus ada integrated information sources. Hari ini di cabang Surabaya berapa barang yang laku, berapa barang yang misalnya kita perlu opening stock gitu ya, yang tidak laku dan harus kita update. Tapi di Bogor hari ini barang yang tidak laku di Surabaya belum tentu di Bogor nggak laku bisa jadi laris ya. Maka ini harus penting. Kemudian channel, all product ya. Kemudian pada external customer, di sini ada eliminasi operational redundancy, ya. Jangan sampai kita kirim barang dari gudang, ya, dari depo, kemudian hanya ke satu kantor toko. Jangan. Kalau bisa sekali jalan satu truk itu ada 10 toko, jadi sekalian bareng, ya, sekalian bareng. Dalam satu kota diperhatikan. Kemudian kita turunkan ke dalam internal perspektif, di situ supaya internal business partner kita sukses, external customer sukses, maka inovasinya bagaimana, ya. Kemudian customer manajemennya bagaimana,
operational excellence-nya bagaimana. Seperti itu. Sampai kepada level paling bawah, kita harus clear leverage strategic skill-nya bagaimana, implement knowledge sharing-nya bagaimana, sampai mendevelop culture. Ya, di sini culture-nya adalah accountability dan apresiasi. Maka kalau ada toko yang paling laris, ya kalau di kantor apa namanya restoran gitu, mana restoran yang paling laris, ya harus kita berikan apresiasi. Ya, the most admire people of the year, gitu ya, atau the most profitability restoran, gitu ya. Nah, kita harus apresiasi. Misalnya begitu. Oke, lanjut slide berikutnya. Nah, eh, kita juga melihat Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan di awal bahwa perbedaan sektor itu menjadikan tantangan tersendiri. Ya. Apa yang sudah pernah kita susun di sektor eh, perbankan misalnya, itu tidak relevan ketika kita menggunakan alat yang sama atau strategi yang sama di sektor manufaktur. Ya. Tantangannya cukup besar. Ketika KMMB menangani ya perusahaan manufaktur baja gitu ya, itu memang tantangannya berbeda. Di situ kita bicara supply chain, kita bicara ketersediaan kas, kita berbicara tentang eh, market, ya, apakah market di luar negeri itu cocok apa tidak? Karena aturannya sangat padat, ya, sangat sangat ketat, ya. Bahkan kalau kita mencoba untuk comply pun, kadangkala untuk ekspor ke luar negeri peraturannya sangat ribet sekali. Dan itu menjadi eh, hal yang wajar. Kenapa? Karena masing-masing negara mereka sedang istilahnya itu melindungi ya industri strategisnya masing-masing. Nah, oleh karena itu, bagaimana kita bisa untuk ekspansi ke luar negeri? Salah satunya kita bermitra dengan perusahaan di luar negeri, misalnya begitu. Nah, kalau kita kembali kepada perusahaan manufaktur ini perusahaan padat ya, Bapak Ibu ya. Ya padat modal, ya padat karya, dan padat-padat yang lain gitu ya. Ya. Maka salah satu concern kalau kita bicara keuangan adalah meningkatkan return on net asset. Kita sudah punya aset. Dan net asset itu maknanya aset-aset yang kita miliki secara dari modal ya. Nah, maka kita harus lihat mana aset yang kita beli misalnya dari hutang itu harus kita bersihkan dulu tuh ya. Nah, artinya dari net asset yang kita miliki ini menghasilkan return berapa? Ini harus clear. Karena kebanyakan perusahaan manufaktur itu rugi ya. Tapi memang tidak bisa disalahkan. Seringkali mereka rugi itu bukan karena nggak punya uang atau salah dalam pengelolaan, Bapak Ibu. Tapi mereka rugi itu kadang-kala ketika ada laba di tahun berjalan, itu diputar lagi menjadi eh, inventory. Ya, putar lagi seperti itu. Nah, kemudian hal itu bisa terjadi jika kita bisa improve operating margin. Nah, tadi kan saya bilang bahwa ini padat karya, padat modal, maka eh, margin dari operasional bisnis itu krusial sekali. Seringkali mereka tipis sekali ya, marginnya tipis. Ya, tipis sekali. Bahkan kalau kita lihat contohnya sekarang Sritek ya. Sritek itu karyawannya banyak banget ya. Karyawannya banyak banget, hutangnya banyak, ternyata hutangnya juga nggak jelas tuh uang dari hutang dipakai untuk apa. Ya, yang nggak berbentuk aset, yang nggak berbentuk ini, nggak berbentuk itu, gitu ya. Jadi terlepas dari situ, memang tata kelolanya kita harus lihat bahwa yang namanya manufaktur itu margin dari operasional itu sangat tipis. Maka kita harus disiplin ya mengelola keuangan harus disiplin. Seperti itu. Saya rasa begitu Marta dari saya kira cukup. Ya. Saya kembalikan ke Marta. Baik, Bapak. Terima kasih banyak kepada Bapak Badawi atas pemaparan materi yang sangat menarik dan informatif mengenai layanan keuangan kepemimpinan produk yang terkait dengan menambah dan mempertahankan nasabah yang bernilai tinggi serta meningkatkan pendapatan dan mengurangi biaya dan strategi maps keunggulan operasional dan mengelola strategik.
Untuk selanjutnya, izinkan saya untuk memberikan highlight dari materi yang telah diberikan oleh Bapak Badowi, bahwa perusahaan harus dapat menurunkan strategi dari level corporate hingga pada level divisi dengan mempertimbangkan aspek finansial, customer, internal, dan learning and growth untuk dapat meningkatkan revenue dan memaksimalkan profit. Secara khusus berfokus pada kepemimpinan yang berkelanjutan dalam pengembangan produk dan layanan keunggulan. Sebelum melanjutkan ke pemateri berikutnya, mari kita break sejenak untuk menyegarkan pikiran kita kembali. Di sini Bapak Ibu, kami persilakan apabila ingin menambah makanan ataupun minuman untuk menemani sesi webinar selanjutnya. Dan selagi Bapak Ibu mempersiapkan diri untuk sesi webinar selanjutnya, terdapat beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya mengingatkan kepada Bapak dan Ibu yang belum mengisi link absensi kehadiran, silakan mengisi link absensi kehadiran yang telah dikirim oleh tim KMMB melalui kolom chat Zoom. Dikarenakan sertifikat akan dibagikan setelah Bapak Ibu mengisi link absensi tersebut dan terdapat link untuk bergabung pada website grup KMMB Webinar Series yang tentunya sertifikat akan dibagikan melalui WhatsApp grup tersebut. Yang kedua, selanjutnya kepada Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan maupun pendapat yang ingin didiskusikan terkait materi kali ini, silakan tulis di kolom chat Zoom, dikarenakan pada akhir sesi webinar nanti akan diadakan sesi tanya-jawab dan akan diambil pertanyaan teratas. Dan yang ketiga, bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti webinar series selanjutnya, kami persilakan registrasi pada webinar series ke-47 dengan tema Strategi Scorecard in Non-Profit, Government, and Healthcare Organization yang akan dimoderatori oleh Ibu Nada Safira Rahmanzi dan pemateri oleh Bapak Muhammad Badowi dan Bapak Elvandi Deva. Tentunya materi yang dibahas pada webinar series selanjutnya akan berkorelasi dengan webinar series kali ini dan seterusnya. Webinar series ke-47 akan diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 29 November 2024, pukul 9 pagi. Dan untuk operator dapat menampilkan poster webinar series ke-47. Berikut merupakan poster webinar series ke-47. Dan yang keempat, bagi Bapak Ibu yang tertarik ingin mengikuti secara langsung serangkaian webinar series yang diselenggarakan kami, persilakan kepada Bapak Ibu untuk registrasi atau mendaftarkan diri pada link yang telah disediakan oleh tim KMMB. Untuk operator, silakan menampilkan poster rangkaian webinar series. Ya, berikut merupakan rangkaian kegiatan webinar series KMMB yang akan diselenggarakan setiap hari Jumat. Dan jangan khawatir bagi Bapak Ibu yang tidak mengikuti webinar seri sebelumnya, kami memiliki berbagai sosial media yang berisi informasi maupun materi yang dibahas pada webinar series. Kami persilakan kepada Bapak Ibu untuk follow dan subscribe akun sosial media KMMB, yaitu pada Instagram dan TikTok, yaitu @kmmb_firms, YouTube KMMB Management Consulting Firms, dan website kmmb.co.id. Dengan poin-poin yang dapat saya sampaikan, langsung saja kita beranjak ke materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Bapak Rizky mengenai pengelolaan tema strategis dari waktu. Tanpa berlama-lama lagi, kepada Bapak Rizky, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Marta atas informasi yang telah disampaikan di sesi breaknya, dan terima kasih juga kepada Bapak Dowi atas materi yang sudah disampaikan sebelumnya, Pak. Jadi kita masih dengan slide yang sama, jadi kita akan membahas ya Bapak Ibu untuk studi kasus lainnya yang masih dalam lingkup peta strategi atau strategy maps, dan tentunya dalam rangka balance scorecard yang terdiri atas 4 perspektif yang sudah ditampilkan. Nah, kita akan membahas Bapak Ibu terkait studi kasus yaitu perusahaan manufaktur yang ada di Amerika Serikat begitu. Jadi perusahaan ini bergerak di bidang agrikultur atau di pertanian yang sudah beroperasi yang kurang lebih hampir 40 tahun lamanya. Jadi bisa dibilang ini adalah salah satu contoh best practice ya Bapak Ibu di bidang agrikultur untuk pemimpin produk di industri ini. Baik. Jadi dalam kaitannya
kita akan membedah Bapak Ibu untuk 5 pilar strategis yang berbeda, tetapi tetap dalam satu tujuan yang sama, yaitu bagaimana perusahaan ini dapat meningkatkan RONA atau Return on Net Assets. Tadi yang telah disampaikan oleh Pak Badawi juga, bahwa Return on Asset ini adalah kita bagaimana mengukur laba bersih dari seberapa banyak net asset yang kita miliki, dan caranya kita dengan menghitung laba bersih terhadap aset tetap, aset lancar yang dikurangi dengan kewajiban lancar, seperti itu. Nah, jika kita lihat bagaimana kita meningkatkan RONA ini dengan cara kita meningkatkan operating margin kita. Bagaimana kita dapat menghasilkan revenue dan menekankan HPP atau biaya produksi. Nah, hal ini jika kita lihat dalam perspektif customer, Bapak Ibu, caranya adalah kita dengan dapat mengurangi biaya pengiriman untuk dapat menawarkan harga yang lebih murah kepada customer, dalam hal ini yaitu retailer maupun ke petani sebagai end customer-nya. Nah, dengan perusahaan ini dapat menawarkan produk yang lebih murah, tentunya membuat produk dari perusahaan Amerika Serikat ini yang di bidang pertanian juga menjadi lebih kompetitif di pasarnya, begitu. Nah, untuk dapat mengurangi biaya pengiriman yang ada pada proses bisnisnya, hal yang dapat dilakukan adalah dapat mendesain ulang proses-proses bisnis yang sebelumnya mungkin dianggap yang tidak efisien maupun tidak efektif. Yang pertama, mungkin jika kita lihat dari merekayasa ulang supply chain dari manufakturnya. Nah, ini mungkin barangkali dari proses bisnis sebelumnya ada bottleneck atau mungkin hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses produksinya. Nah, dengan kita merampingkan atau mungkin menyederhanakan proses produksi ini, nah hal ini juga dapat mengurangi biaya Bapak Ibu untuk dapat meningkatkan efisiensi. Seperti itu. Nah, untuk jika kita lihat dalam sisi yang lainnya, mendesain ulang lantai logistik juga dapat mengurangi atau mungkin cara kita dapat mendesain ulang proses-proses bisnis yang sebelumnya tidak efisien dan efektif, yaitu dengan mengoptimalkan proses distribusi dari produk yang dijual untuk dapat mengurangi waktu dan juga biaya pengiriman. Nah, mungkin jika kita lihat bagaimana sih dua hal ini tuh dapat tercapai. Nah, jika kita melihat dari sisi learning and growth-nya, yaitu perusahaan ini dapat atau menginvestasikan sebagian pendapatannya atau mungkin modal kerjanya untuk infrastruktur teknologi maupun kompetensi karyawan. Nah, dengan memiliki teknologi-teknologi yang lebih advance atau lebih maju dari yang sebelumnya, perusahaan dapat memaksimalkan dan mengoptimalisasikan proses-proses bisnisnya, sehingga akan dapat tercapai desain ulang dari proses-proses bisnis yang sebelumnya tidak efisien maupun efektif, kemudian dapat mengurangi biaya pengiriman, dan kemudian juga akan menekan biaya dan meningkatkan pendapatan yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan return on net assets. Slide berikutnya. Baik, jadi masih dengan studi kasus yang sama ya Bapak Ibu. Jadi untuk skenario yang ini yaitu kita membahas bagaimana perusahaan ini dapat mendesain ulang interaksi dengan pelanggan, yaitu distributor maupun retailer. Nah, jika kita lihat tentunya masih sama ya Bapak Ibu. Perusahaan ini juga tetap memiliki target yaitu untuk meningkatkan RONA atau Return on Net Asset. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya yang dapat dilakukan yaitu jika kita lihat pada slide yang sudah ditampilkan, yaitu dengan meningkatkan penjualan melalui respon yang lebih baik kepada retailer sebagai eh, pelanggan kita, pelanggan perusahaan ini. Nah, dengan cara bagaimana agar respon kita terhadap agar pendapatan dapat meningkat, yaitu ada dua cara Bapak Ibu. Yaitu yang pertama, memastikan bahwa ketersediaan produk dalam supplier yang kita kirimkan kepada supplier sebagai pelanggan kita untuk dapat mereka agar tidak dapat kehabisan stok atau tidak ada yang sampai tertunda begitu pengirimannya, sehingga begitu distributor ada pesanan yang cukup banyak, tapi perusahaan ini tidak dapat memenuhi permintaan tersebut, mungkin juga akan berdampak kepada distributor sebagai pelanggan kita. Nah, jika kita lihat dari sisi yang lain, untuk meningkatkan layanan pelanggan kepada retailer, yaitu dapat meningkatkan responsivitas atau mungkin jika ada keluhan-keluhan atau mungkin kendala yang dialami oleh pelanggan distributor, ya perusahaan ini dapat memaksimalkan untuk dapat mengatasi keluhan tersebut secara cepat dan efisien begitu. Nah, agar ketersediaan supply produk dan
layanan dapat lebih responsif dan dapat mendukung, hal yang dapat dilakukan adalah beberapa hal ya Bapak Ibu. Ada penyederhanaan atau pemangkasan proses pemesanan atau penjualan yang lebih cepat. Ya, kemudian ada optimalisasi persebaran sales representatif ke area yang lebih strategis, maupun juga bagaimana caranya dapat menyederhanakan proses penjualan dan promosi kepada retailer begitu. Nah, hal-hal ini juga nantinya akan mendukung pencapaian pada customer perspektif seperti itu. Kemudian jika kita tarik ke bawah Bapak Ibu, bagaimana agar hal-hal tersebut dapat dicapai? Ada tiga hal Bapak Ibu yang mendasari kegiatan tersebut untuk dilaksanakan. Yaitu yang pertama ada mendesain ulang proses pemenuhan pemesanan, yaitu dengan menyederhanakan proses untuk memastikan eh, agar penjualan agar sampai lebih cepat dan akurat kepada pelanggan distributor. Kemudian yang kedua ada mengoptimalkan persebaran sales representatif dengan cara menugaskan ke area-area yang strategis. Jadi jika kita lihat di Amerika Serikat, Bapak Ibu, kan ada berbagai macam negara bagian. Nah, dari sana mungkin bisa diidentifikasi, oh mana sih area-area yang mungkin berkontribusi besar terhadap penjualan. Nah, itu mungkin kita bisa eh, meletakkan atau mungkin menempatkan sales representatif ke area-area yang memiliki kontribusi terbesar. Seperti itu. Kemudian yang terakhir ada menyederhanakan penjualan dan promosi agar eh, interaksi perusahaan ini terhadap retail atau retailer menjadi lebih mudah dan efektif. Nah, sehingga jika kita runut lagi Bapak Ibu dari aktivitas-aktivitas yang ingin kita lakukan dari bawah hingga ke atas yang nantinya juga akan berkontribusi kepada peningkatan return on net assets. Slide berikutnya. Nah, kemudian masih dengan studi kasus yang sama, Bapak Ibu, yang kali ini kita akan membahas skenario bagaimana meningkatkan operasional kepada distributor, yang juga tolak ukurnya yaitu diukur dari peningkatan return on net assets. Nah, dalam hal ini, Bapak Ibu, ada dua hal yang dapat dilakukan agar peningkatan RONA dapat tercapai. Yang pertama ada mengurangi tentunya biaya-biaya dan modal yang digunakan, sehingga dengan biaya-biaya yang lebih efisien akan dapat menekan HPP maupun total beban biaya sehingga dapat memaksimalkan laba bersih yang didapatkan. Kemudian untuk yang kedua ada meningkatkan penjualan melalui aliansi yang kita bangun dengan pelanggan kita yaitu retailer untuk dalam konteks ini, yaitu dengan kemitraan pengecer ini akan terbangun semacam kepercayaan dan juga loyalitas begitu untuk dapat mendorong lebih banyak volume penjualan yang lebih tinggi untuk dapat meningkatkan akses pasar dan dukungan. Nah, dalam hal dua hal ini dapat dicapai dengan dalam konteks customer perspektif yaitu membuat ekosistem yang baik Bapak Ibu untuk dapat mengurangi biaya modal dari retailer maupun juga menumbuhkan kepercayaan dan kolaborasi. Kemudian jika kita lihat dari sisi internal bisnis prosesnya, hal ini juga dapat dicapai jika perusahaan ini dapat mendesain ulang proses penjualan ataupun optimalisasi dari pengemasan produk. Nah, jika kita lihat dari mendesain ulang dari pemasaran dari ujung ke ujung, dari end-to-end prosesnya, nah dengan komunikasi yang lebih baik juga dapat mengurangi kesalahan-kesalahan yang dapat terjadi saat pemrosesan maupun dalam pengiriman yang tepat waktu kepada eh, retailer sebagai pelanggan utama dari perusahaan ini. Nah, untuk yang selanjutnya ada mengoptimalkan pengemasan atau packaging kepada retailer. Nah, dengan adanya ekosistem yang sudah dibangun tadi, akan terhimpun Bapak Ibu semacam informasi-informasi yang ada di dalam teknologi tersebut untuk dapat menyusun strategi bagaimana sih untuk dapat memastikan produk dapat dikemas secara efisien dan menghemat biaya. Seperti itu. Nah, kemudian jika kita tarik lagi, oh ternyata emang harus membutuhkan pembangunan ekosistem yang terintegrasi begitu antara perusahaan ini sebagai produsen dan retailer sebagai pelanggannya. Nah, dengan yang namanya IDEA ini atau Electronic Data Interchange atau mungkin kalau dalam bahasa sederhananya ada semacam e-commerce begitu Bapak Ibu, ada Tokopedia maupun Shopee. Nah, itu kan di situ ada terhimpun pembeli maupun penjual. Nah, Tokopedia ini sebagai yang eh, providernya itu menghubungkan antara produsen dan penjualnya begitu untuk memfasilitasi berbagai macam penjualan
bagaimana juga melaporkan laporan-laporan penjualan seperti itu. Mungkin bisa next selanjutnya. Nah, yang kemudian yang selanjutnya ada skenario bagaimana menciptakan interaksi antara distributor dan petani begitu. Nah, ini dalam hal konteks perusahaan agrikultur di Amerika Serikat ini kan distributor adalah pelanggan B2B-nya dari perusahaan ini. Nah, farmer ini atau petani ini adalah sebagai pelanggan end-to-end-nya, jadi ujung customernya begitu Bapak Ibu. Nah, dengan target yang sama dalam meningkatkan RONA-nya atau return on net asset-nya, hal yang dapat dilakukan yaitu meningkatkan penjualan melalui program penarikan dari atau pull effect gitu ya Bapak Ibu, untuk dapat menarik petani agar dapat membeli lebih banyak produk dari eh, perusahaan ini. Nah, caranya dengan kepuasan dan loyalitas petani yang juga didorong oleh layanan dan pengalaman yang lebih baik untuk menciptakan efek tarikan tersebut, Bapak Ibu. Nah, kemudian petani juga dapat secara aktif mencari produk-produk dari retailer ini dengan sehingga dapat meningkatkan volume penjualan dan meningkatkan pendapatan. Nah, bagaimana hal ini dapat terwujud yaitu dengan cara perusahaan dapat mendesain ulang bagaimana cara petani sebagai end-to-end customer-nya untuk membeli produk di dalam ekosistem. Nah, dengan cara yaitu membangun sebuah gudang retail begitu Bapak Ibu. Dengan terciptanya ekosistem ini dapat terhimpun wawasan-wawasan yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk bagaimana dapat mengefektifkan dan juga menyusun secara berkala bagaimana petani dapat membelikan sebuah produk. Nah, hal ini juga dapat berlaku seperti menyederhanakan proses transaksi, terus juga ada memberikan rekomendasi produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan petani sebagai end-to-end customer-nya dan juga pemenuhan pesanan yang lebih cepat dan dukungan pelanggan yang lebih baik. Dan jika kita lihat dari sisi internal bisnis prosesnya, seperti yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu, bagaimana dengan kita menciptakan gudang retail data ini itu juga dapat meningkatkan buying experience dari petani itu sendiri sebagai end-to-end customer-nya. Nah, jika kemudian kita lihat dari hal yang paling mendasar, ya, memang hal ini juga didasari oleh sebuah teknologi begitu. Jadi dengan perusahaan dapat menginvestasikan sebagian dari modal kerjanya dengan berupa data warehouse ini dapat terkumpulkan dan dapat juga diberdayakan petani ini sebagai end-to-end customer-nya untuk dapat teredukasi dan juga terakses secara finansial begitu. Nah, jika kita melihat Bapak Ibu kan mungkin tidak semua yang petani itu memang terdigitalisasi ya, karena dengan kita memberikan akses digital yaitu mungkin dengan kartu kredit sehingga petani juga dapat secara mandiri dapat berinteraksi membeli maupun melakukan pengajuan kredit untuk dapat mengembangkan bisnis pertaniannya. Seperti itu. Kemudian slide yang terakhir, next. Nah, jika kita dalam konteks skenario ini yaitu merintis atau menjadi pionir sebagai sektor agrikultur di yang presisi begitu. Nah, dengan target yang masih sama yaitu bagaimana cara meningkatkan return on net asetnya, ada satu hal yang dapat dilakukan yaitu dengan meningkatkan penjualan dengan penggunaan praktek agronomi yang lebih inovatif atau baru oleh petani sebagai end-to-end customer-nya. Nah, dalam hal ini petani juga dapat mengadopsi Bapak Ibu praktik-praktik baru yang mungkin juga dapat dikenalkan dengan dapat meningkatkan produktivitas dan juga profitabilitas mereka dalam hal usaha mereka di bidang pertanian. Nah, dengan meningkatnya produktivitas dan profitabilitas dari petani, ini juga dapat meningkatkan daya beli mereka untuk dapat terus berwirausaha dan juga terus menjalin kerjasama antara distributor maupun perusahaan ini sebagai produsen. Nah, jika kita tarik Bapak Ibu kepada sektor atau mungkin perspektif customer-nya, nah hal yang dapat dilakukan untuk dapat mendorong daya beli dari petani ini yaitu dengan cara menciptakan permintaan atas kemampuan dari peritel. Nah, sebelumnya kan mungkin
distributor ini hanya berlaku sebagai penjual. Nah, dengan memberikan keleluasaan kepada distributor ini untuk dapat menciptakan permintaan baru seperti memberikan jasa konsultasi apabila petani ini memiliki kendala. Nah, ini juga akan dapat menciptakan penetrasi pasar yang baru untuk pelanggan-pelanggan yang menjadi pelanggan dari produsen di bidang pertanian ini. Nah, selain itu juga eh, hal yang dapat dilakukan yaitu dengan membantu petani dapat meningkatkan hasil panen dan berinovasi. Ya, seperti yang tadi juga disampaikan di awal, bagaimana cara menjadi pionir. Nah, dengan menggunakan alat dan teknologi yang dikembangkan secara internal maupun eksternal, dengan kemitraan maupun yang lain, petani juga dapat mengadopsi praktek-praktek yang baru untuk dapat menghasilkan hasil panen dengan yang lebih tinggi dan produk yang lebih berkualitas baik. Kemudian jika kita turun kepada perspektif internal bisnis prosesnya, hal yang dapat dilakukan untuk dapat meningkatkan hasil panen dan inovasi dari para petani yaitu dengan mengembangkan program aplikasi khusus, yaitu mungkin dengan dikustomisasi ataupun dengan alat-alat yang mungkin juga disesuaikan dengan para kebutuhan dari para petani. Nah, kemudian untuk hal lain yaitu dengan meningkatkan proses pertanian seperti memberikan akses atau mungkin eh, bantuan seperti GPS atau drone untuk dapat memberikan optimalisasi input untuk dapat mengefisiensikan eh, proses bisnis dalam pertanian dari para petani. Kemudian untuk kita dapat melakukan dan mengembangkan program-program tersebut untuk perspektif dari learning and growth-nya, yaitu hal yang dapat dilakukan oleh perusahaan ini yaitu dengan memberdayakan petani-petani ini melalui metrik-metrik kinerja yang mungkin sebelumnya itu tidak pernah terpikirkan. Karena jika kita lihat Bapak Ibu, mungkin kan petani juga sangat-sangat berfokus ya, tidak mungkin tidak sampai berpikir kepada hal-hal yang strategis. Jadi, dengan kita membantu untuk mengembangkan tolak ukur produktivitas dalam konteks ini, petani juga dapat mengukur, oh saya itu harus dapat mencapai sekian untuk dapat menghasilkan hasil panen secara efisien dan efektif gitu. Nah, kemudian untuk yang terakhir yaitu mengembangun sebuah platform digital dan juga memberikan petani akses kepada bagaimana cara tolak ukur tersebut dapat digunakan dan juga dapat menggunakan platform digital ini untuk memantau kinerja mereka selama mereka berproses dan menggunakan produk dari perusahaan ini. Baik, jadi jika kita simpulkan Bapak Ibu dari 5 skenario yang berbeda tadi, jadi mungkin Bapak Ibu juga punya perusahaan yang berbeda ya, begitu seperti yang disampaikan oleh Bapak Dwi tadi. Jadi ketika kita memiliki sebuah target perusahaan, tentunya juga kita harus melihat industri apa yang mungkin sedang kita geluti begitu. Nah, tapi dengan konteks yang mungkin kita telah bahas sebelumnya, eh, memungkinkan sekali jika kita itu punya satu tujuan yang sangat spesifik dan juga dengan cara mencapainya itu dengan 5 atau mungkin lebih skenario yang berbeda. Nah, mungkin itu saja dari saya, Bu Marta. Saya kembalikan ke Bu Marta. Baik, terima kasih kepada Bapak Rizky atas memaparkan materi yang sangat jelas dan bermanfaat untuk kita semua. Semoga apa yang telah disampaikan oleh kedua pemateri kita kali ini dapat Bapak Ibu diimplementasikan dengan baik. Selanjutnya, izinkan saya menyampaikan sedikit highlight dari materi yang telah disampaikan oleh Bapak Rizky. Mengenai strategi MAPS menggambarkan bagaimana organisasi mengelola berbagai elemen secara bersamaan untuk mencapai tujuan strategis dengan mengelola tema strategis secara bertahap, mulai dari efisiensi biaya hingga pertumbuhan pendapatan, dan pada akhirnya menciptakan pasar baru dengan produk dan layanan bernilai tambah. Sebelum kita memasuki sesi tanya jawab, bagi Bapak Ibu yang belum mengisi link absensi, dapat mengisi link absensi kehadiran yang telah dikirim pada kolom chat Zoom, dikarenakan sertifikat akan dibagikan setelah Bapak Ibu mengisi link absensi tersebut, dan terdapat link untuk bergabung pada WhatsApp Group KMMB Webinar Series, yang tentunya sertifikat akan dibagikan melalui WhatsApp Group tersebut. Saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan untuk menuliskan pada kolom chat Zoom
Atau apabila Bapak Ibu ingin berinteraksi langsung dengan pembicara kami, Bapak Ibu bisa menyampaikan langsung pertanyaan yang ingin ditanyakan. Baik, pada kolom chat Zoom ada dari Bapak I Gede Made Karma, apakah bisa menyampaikan pertanyaannya? Silakan untuk meng-unmute dan mengaktifkan kameranya, Bapak. Baik, akan saya bacakan pertanyaan dari Bapak Igde. Adakah ukuran yang bisa dijadikan acuan untuk mengukur apakah ROA yang kita peroleh itu layak atau wajar? Untuk pertanyaan ini bisa dari Bapak Badowi. Iya, terima kasih Pak IGD atas pertanyaannya. Jadi kalau kita menghitung nilai wajar, itu yang paling dekat atau yang sering dilakukan itu adalah ada dua pendekatan, ya. Pendekatan pertama itu adalah pendekatan internal dan pendekatan kedua adalah pendekatan eksternal. Nah, kalau pendekatan internal itu biasanya kita menggunakan CAGR dari historical performance kita. Jadi kita melihat kinerja 3 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir, kira-kira percepatan dari perusahaan kita itu di ROA angka berapa? Ya, itu bisa dilakukan. Atau kalau kita menggunakan pendekatan eksternal, kita menggunakan rata-rata industri atau rata-rata sektor. Ya, rata-rata industri atau rata-rata sektor. Ini saya coba buka di database. Misalnya kita bicara ROA untuk bank, ya. Ini ada Bank Mandiri. Nah, Bank Mandiri itu ROA-nya itu adalah 2,5%. Ya. Mandiri itu 2,5%. Mungkin saya bisa bantu di ini, ya. Nah, jadi Bank Mandiri itu ROA-nya di angka 2,5%. Nah, kalau kita bicara perbandingan pada sektor, artinya sektor bank, ya, bank sektor, itu rata-rata untuk ROA-nya dalam satu sektor itu 1,65. Nah, kalau kita bicara industri keuangan, kalau industri lebih besar lagi, ya Bapak Ibu, ya, itu sekitar 1,27%. Nah, jadi ini kalau kita pakai pendekatan wajar menggunakan eksternal. Jadi dari sisi ROA pada Bank Mandiri itu jauh lebih bagus, ya, jauh lebih bagus dibandingkan dengan sektor perbankan maupun industri keuangan. Nah, kalau kita misalnya lihat dari yang lain, misalnya kita cek di bank lain, ya, misalnya ini ROA tadi, ya, ini ROA perusahaannya, PT-nya, ini BMRI. Misalnya kita melihat dari sisi Bank BCA misalnya, ya, atau BRI misalnya. Nah, BRI itu ROA-nya kalau kita perhatikan Bapak Ibu, ya, ROA-nya itu di angka sebentar. Nah, ROA-nya di angka 3,12%. Artinya lebih besar lagi dari profitability ROA dibandingkan sektoral, industri maupun peer company yang sama-sama BUMN-nya. Seperti itu. Nah, jadi tapi kita perlu melihat di angka ROA di BRI ini kan di tahun 2023, ya. Nah, kita kalau lihat di apa namanya di ROA, misalnya kita bicara BRI di tahun 2023 misalnya, ya, tahun 2023 3,12%. Nah, bagaimana tahun 2022, 21, 20, 19? Maka ini harus dicek growth-nya bagaimana sehingga muncul CAGR, ya, CAGR-nya. Seperti itu, Bapak Ibu. Jadi ada dua pendekatan, ya, pendekatan internal maupun pendekatan eksternal. Seperti itu, Marta. Saya kembalikan ke Marta.
Baik, terima kasih kepada Bapak Badowi. Mungkin ada tanggapan dari Bapak Igede. Baik, terima kasih Bapak Igede. Untuk selanjutnya, ada penanya kedua dari Ibu Evana, yaitu apa saja tantangan dalam mengelola tema strategi yang bersifat jangka panjang dan bagaimana strategi MES membantu mengatasinya. Mungkin jawabannya bisa ke Bapak Rizky, apakah bisa? Baik Bu Marta, terima kasih. Terima kasih Bu Evana atas pertanyaannya. Jadi jika kita melihat apa saja tantangan yang mungkin dapat terjadi begitu, saya rasa juga banyak sekali Bapak Ibu. Jika kita terutama bagaimana untuk mempertahankan tema strategis yang kita miliki dengan sifat jangka panjang. Nah, kita tentunya harus juga melihat Bapak Ibu, jika kita punya tema strategis ini, jangka panjang itu seberapa panjang? Apakah 5 tahun, apakah 10 tahun, apakah mungkin sampai 20 tahun? Nah, saya rasa dengan kita memiliki peta strategis yang juga dapat disusun dengan turunan begitu, tapi tidak hanya 10 tahun, tapi juga turunan dari per tahunnya, saya rasa juga hal itu dapat menjadi sebagai mitigasi begitu. Karena jika mungkin kita kilas balik ya Bapak Ibu, jika kita melihat hal-hal yang mungkin jadi force major yang mungkin kita juga tidak bisa prediksi sebelumnya, yang juga sangat berdampak kepada sektor-sektor bisnis yang mungkin kebanyakan dari hal itu juga dapat membuat bisnis-bisnis tertentu itu pilot, seperti reformasi pada tahun 98, ada bubble crash yang terjadi di Amerika Serikat pada tahun 2008, dan juga yang baru-baru ini yang terjadi 5 tahun sebelumnya pada tahun 2020 ada pandemi COVID-19. Nah, mungkin jika kita tidak secara berkala untuk memperbarui peta-peta strategi yang kita miliki maupun level korporat maupun level divisional, saya rasa hal tersebut juga mungkin akan tidak dapat dihindari atau mungkin sangat-sangat berdampak kepada hal-hal yang mungkin yang kita tidak bisa ekspektasikan atau mungkin di luar dari yang kita rencanakan. Sehingga saya rasa setidaknya kita dengan memiliki peta strategi ini yang di mana kita menyusunnya dari level yang paling tinggi yaitu corporate level dan juga diturunkan dengan divisional level atau mungkin fungsional, saya rasa hal tersebut juga dapat menjadi salah satu mitigasi begitu untuk mengatasi tantangan-tantangan yang salah satunya juga tantangan yang mungkin tidak bisa kita prediksi sebelumnya. Mungkin dari Pak Badui ada yang bisa ditambahkan, Pak? Ya, jadi memang betul ya. Tadi yang pertama, kalau kita bicara jangka panjang itu harus clear time frame-nya kapan, 5 tahun atau 10 tahun. Kalau kita bicara 5 tahun, biasanya cukup pada kita mengambil aspirasi dari pemegang saham, dari Dewan Komisaris, direksi. Kalau kita ingin melihat 5 tahun ke depan, mereka berharap perusahaannya akan seperti apa, gitu ya. Kemudian kita lakukan benchmarking dengan industri, kira-kira apa aspek kebaruan yang bisa dikembangkan di dalam perusahaan tersebut. Misalnya penggunaan teknologi, penggunaan standarisasi, bahkan sekarang yang lagi hype ya, itu adalah penerapan ESG ya, penerapan sustainability di dalam setiap kebijakan dan arah korporasi yang kita miliki. Sehingga inputan itu akan menjadi postulat dalam penyusunan strategik pilar. Kalau tadi saya contohkan di perbankan ada 3 pilar ya tadi ya. Nah, kita pilarnya apa? Sehingga strategi map itu sebetulnya adalah alat yang kita gunakan untuk membantu perusahaan kita mencapai pilar tersebut. Nah, maka yang paling krusial adalah dalam time frame jangka panjang itu pilar apa yang mau kita raih. Ya, aspek the dream apa yang akan kita eh, capai untuk di 5 tahun atau 10 tahun ke depan. Bahkan tadi kalau Rizky contohkan ya, kalau Bapak Ibu perhatikan, sebetulnya siklus ekonomi itu disrupsi atau diinterupsi selama 10 tahunan, gitu ya. Tahun 98 ada Krismon, tahun 2008 ada subprime mortgage, tahun 2019 ada COVID. Nah, 10 tahun ke depan artinya apa? Tahun 2027-28. Nah, ada apa lagi nanti kan, gitu. Maka kita harus hati-hati. Perusahaan harus siap-siap pencadangan kas ya. Kita harus punya cash reserve yang cukup. Jangan sampai nanti ada polemik ya, ada virus atau ada satu kasus ekonomi, kemudian
perusahaan atas nama itu mem-PHK karyawan, kan juga kasihan kan? Maka perusahaan harus punya cash reserve atau cadangan kas yang itu untuk pengamanan, let's say 2 tahun, 3 tahun, atau kalau lebih baik sampai 5 tahun ke depan, misalnya begitu. Ditaruh dalam bentuk dana cadangan. Nah, karena apa? Serba tidak pasti Bapak Ibu saat ini ya, serba tidak pasti. Nah, kembali ke pertanyaan, strategi mapnya gimana kalau bicara 10 tahun? Biasanya kita harus semakin tajam dalam melakukan riset eh, ekonomi secara global, Bapak Ibu. Ya, misalnya nanti kalau kita bicara logistik ya, bagaimana kalau negara Thailand itu membuat terusan, kayak terusan Suez. Nah, jadi dia memotong alur pelayaran, tidak perlu lewat Selat Malaka ke Laut Cina Selatan, tapi langsung lewat Thailand. Nah, itu akan mendisrupsi banyak perekonomian, ya, mulai dari perdagangan, transportasi, logistik, ya, banyak sekali. 10 tahun ke depan, bagaimana kalau misalnya, mohon maaf ya, eh, Tiongkok, ya, Beijing dan Taipei bentrok, artinya terjadi perperangan, terjadi chaos, ya. Nah, itu juga bagaimana respon kita. Artinya probability, ya, secara makro itu sangat dominan ketika kita membuat perencanaan atau strategi map dalam 5 tahun, dalam 10 tahun bahkan lebih, ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan di September kemarin, ya, September kemarin negara kita sudah melaunch rencana jangka panjang negara, ya, rencana jangka panjang negara. Kalau Bapak Ibu perhatikan, itu banyak sekali aspek-aspek makro, ya, aspek-aspek eksternal, bahkan global megatrend. Kira-kira ke depan ada apa lagi? Indonesia di 2024 akan disetting akan jadi negara dengan GDP berapa? Apakah kita akan tetap me, apa namanya dalam posisi middle income trap? Atau kita bisa improve nih. Misalnya Mas Rizky nanti di umur 30 negara kita sudah tidak middle income, tapi sudah negara maju. Nah, kalau Indonesia menjadi negara maju dengan total populasi sebesar ini, artinya mercusuar perekonomian tambah lagi dong, gitu kan. Selama ini mercusuar ekonomi ada dua, Amerika dan Tiongkok, ya. Nah, kalau Indonesia muncul berarti ada tiga, ya, atau bahkan ada empat dengan India, lima dengan Rusia, misalnya gitu. Nah, artinya orkestrasi perekonomian global itu akan semakin ketat, ya. Semakin banyak pemain, semakin ketat, ya. Jangan sampai kita tidak menyadari itu gitu. Kalau kita bicaranya 10 tahun ke depan. Mungkin 10 tahun yang lalu gitu ya. 10 tahun yang lalu kita masih melihat eh, pertama kali ada Android gitu ya. Atau bahkan 20 tahun yang lalu Android belum ada ya. Kita masih menggunakan HP eh, apa namanya yang biasa lah ya, cuma SMS sama telepon ya. Kita bicara 30 tahun yang lalu ya. Bahkan kita nggak menyangka bahwa sekarang pada waktu itu orang beli jeruk dari Tiongkok itu lebih murah daripada beli jeruk dari Jember misalnya atau dari Malang misalnya ya. Jadi orkestrasinya luar biasa. Nanti obor One Belt One Road-nya Tiongkok akan sukses ya. Kita akan memperpanjang juga logistik misalnya begitu. Jadi cakupannya akan demikian. Begitu ya. Kita kembalikan ke Marta. Baik, terima kasih atas jawabannya dari Bapak Rizky dan Bapak Badowi. Gimana untuk Ibu Evana, apakah ada tanggapan? Baik, karena tidak ada tanggapan, mengingat adanya keterbatasan waktu, sayangnya sesi tanya jawab harus kami cukupkan, dan karena waktu menunjukkan pukul 10.34, kita akan cukupkan webinar kali ini, namun akan sangat disayangkan apabila kita tidak mengabdikan hari ini. Dimohon kepada Bapak Ibu untuk semua on-cam demi kelancaran sesi foto bersama kali ini. Baik, untuk dokumentasi slide 1 akan saya pandu. 1, 2, 3. Ya, untuk slide kedua. 1, 2,
3. Untuk slide ketiga, 1, 2, 3. Baik. Apabila Bapak Ibu masih memiliki pertanyaan yang ingin disampaikan, Bapak Ibu bisa menyampaikan pertanyaan tersebut pada webinar seri selanjutnya. Agar tidak ketinggalan, Bapak Ibu bisa segera mendaftarkan diri atau registrasi pada link yang telah dikirimkan oleh tim kami, atau Bapak Ibu dapat mengunjungi laman sosial media kami. Sekali lagi, kami ingatkan kepada Bapak Ibu untuk mengisi link absensi kehadiran, dikarenakan sertifikat akan dibagikan setelah Bapak Ibu mengisi link absensi tersebut. Dan terdapat link untuk bergabung pada WhatsApp grup KMMB Webinar Series yang tentunya sertifikat akan dibagikan melalui WhatsApp grup tersebut. Terima kasih kepada tim yang bertugas, dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Badawi dan Bapak Rizky atas waktu yang telah diberikan, karena telah berkenan untuk menyampaikan materi dan berdiskusi pada webinar kali ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mengikuti webinar kami dari awal hingga akhir. Semoga dari ilmu yang telah disampaikan dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Saya, Marta Radita, selaku moderator pada webinar series kali ini, pamit undur diri dan sampai jumpa pada webinar series selanjutnya.